Kemudian yang akan kita bahas adalah reaksi-reaksi dari asam karboksilat ya. Yang pertama adalah reaksi penetralan. Ya, ini adalah senyawa asam. Sudah tentu dapat dinetralkan dengan senyawa basa. Kalau misalkan dia direaksikan dengan senyawa basa atau dinetralkan, akan menghasilkan yang namanya senyawa garam dan air. Contohnya misalkan eh, ini ya, asam asetat ketika dia direaksikan dengan basa atau NaOH, dia akan menghasilkan senyawa yang namanya natrium asetat. CH3, COONA, dan H2O. Kalau misalkan mau menulis rumus umumnya ya seperti ini, RCOOH ditambah, misal pasnya saya bikin LOH ya, itu logam maksudnya, akan menjadi RCOOL ditambah H2O. Jadi atom H ini akan disubstitusi oleh atom logamnya. Oke, kemudian nanti H-nya akan berikatan dengan OH membentuk H2O ya. Nah, ini jadi H2O. Itulah reaksi penetralan dari asam karboksilat. Jadi untuk garam natrium atau kalium dari asam karboksilat suhu tinggi itu digunakan sebagai sabun ya. Nanti ini akan jauh lebih dibahas ketika kita sudah masuk senyawa-senyawa makromolekul yaitu lemak ya. Tapi lemak itu kan turunan dari asam karboksilat seperti itu. Ini hanya untuk pengetahuan awal saja bahwa garam natrium atau kalium dari asam karboksilat yang suhu tinggi itu dikenal sebagai sabun. Contohnya adalah natrium stearat dan kalium stearat. Nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, di materi tentang lemak atau lipid. Oke. Nah, yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Untuk reaksi esterifikasi ini sudah kita bahas di reaksi alkohol, bahwa alkohol kalau misalkan direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan ester. Makanya disebut sebagai reaksi esterifikasi atau ada yang menyebut sebagai reaksi pengesteran ya. Jadi rumusnya adalah misalkan seperti ini, RCOOH ini adalah asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol, dia akan menghasilkan namanya ester. RCO ditambah H2O gitu ya. Jadi mudah ya, atom H ini akan disubstitusi oleh molekul alkil dari senyawa alkohol. Nanti H itu akan berikatan dengan OH ini membentuk senyawa H2O. Seperti itu aja. Ini asam karboksilat, ini adalah alkohol, ini adalah ester. Makanya disebut sebagai reaksi esterifikasi. Kemudian reaksi yang selanjutnya kita bahas adalah reaksi pada senyawa ester. Dan di sini yang akan kita bahas adalah reaksi hidrolisisnya. Hidrolisis senyawa ester. Nah, perlu diketahui bahwa hidrolisis ester itu merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau misalkan reaksi hidrolisis ester ini akan menghasilkan yang namanya alkohol dengan asam karboksilat ya. Ini contoh esternya. Ketika dia di hidrolisis, namanya aja dihidrolisis, berarti dia bereaksi dengan senyawa H2O. Nah, dia akan menghasilkan yang namanya alkohol dengan asam karboksilat. Seperti ini ya. Kebalikan dari yang namanya reaksi esterifikasi. Ester, ini alkohol, ini kemudian adalah asam karboksilat.
Sila.